Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Wabil khusus Al-Habib Mustafa Al-Abbas Al-Hajj Faisal dan seluruh yang hadir pada malam hari ini, yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menentukan untuk kita semua bisa bersama-sama berkumpul dalam majelis ini. Mudah-mudahan majelis atau perkumpulan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridha dari Nabi Muhammad SAW, dan kita yang hadir di sini mudah-mudahan menjadi hamba-hamba yang mendapatkan keselamatan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pembacaan kitab Tazkirul Mustafa masuk kepada wasiat yang pertama yang disampaikan oleh penyusun kitab ini. Ini harusnya yang sebelah selatan agak maju, belakangnya penuh. Sebelah selatan maju sampai ini. Agak dilonggarin, jaga jarak. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Wasiat yang pertama di sini penyusun mengatakan, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Awwalu ma nusil jami'a bihi mimma la yakhfa ala amthalikum ma'rifatul ilahil ma'bud dzil karami wal jud bima abda'ahu min hadzal wujud fajami'u ma fihi minal mawjudat allati mala'at al-ardina was samawat biwahdaniyatihi syuhudun. Di sini dikatakan oleh penyusun, awwalu ma nusil jami'a bihi, apa yang ingin kami wasiatkan kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW, bihi dengan wasiat tersebut, mimma la yakhfa ala amthalikum, dari sesuatu yang sudah tidak samar lagi atas semua, seperti Anda semua. Sebenarnya yang akan diwasiatkan yang pertama ini bukan sesuatu yang samar lagi. Untuk orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama yang sering ngaji, yang sering hadir di majelis, tentu sudah mengetahui. Apa sih yang ingin diwasiatkan? Ma'rifatul ilahil ma'bud, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang berhak disembah. Jadi kita diajak kenalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diajak lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah semua yang hadir di sini iman kepada Allah, iman kepada utusan Allah, dan iman kepada seluruh yang wajib diimani. Dan mudah-mudahan Allah menjaga iman Islam kita semua. Akan tetapi kenal Allah ini penting. Sebab itu dasar kehidupan manusia.
asas keselamatan manusia dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat adalah kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu sangat penting. Karena saking pentingnya kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal itu dijadikan wasiat pertama dalam kitab ini. Ini akhlaknya ulama. Akhlaknya beliau-beliau itu tidak mengatakan ini nasihat, tapi wasiat. Jadi tidak ada perasaan dalam diri beliau bahwa beliau-beliau itu lebih baik dari yang selainnya. Dan itulah ajaran Al-Quran. Dalam Al-Quran kan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mewasiati tentang kebenaran dan saling mewasiati tentang kesabaran. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita melihat ada orang kemudian kita ingin menasehati, kita panggil orang tersebut dan kita katakan, saya ada wasiat untuk kamu. Kira-kira yang dengerin dengan marah, dengan tersinggung, apa dengan bahagia? Kita ketemu orang, kebetulan orangnya ada salah sedikit. Misalkan, saya pengen ngasih wasiat sama kamu. Kira-kira orangnya tersinggung apa enggak? Enggak. Tapi kalau saya ingin menasehati kamu, itu tersinggung orang itu. Tapi kalau saya ada wasiat yang ingin saya sampaikan, itu dia penasaran. Apa kira-kira wasiatnya? Disinilah kita diajak untuk bersopan santun dalam kehidupan. Jadi yang pertama ingin diwasiatkan adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sang penyusun, yaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, ingin mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dengan wasiatnya, maka beliau pun langsung mengenalkan kepada kita di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat-sifat Allah di sini dijelaskan Dzil Karami wal Jud. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang mempunyai kebijaksanaan, kemuliaan, dan kedermawanan. Sehingga kalau kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita ini akan kita lalui tanpa ada rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kota Tarim. Kota Tarim itu kota 1000 wali, 1000 ulama. Ada pedagang buah. Pedagang buah tadi di gerobaknya dia menulis kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Artinya, bagaimana aku takut miskin, sedangkan aku adalah hamba Tuhan yang maha kaya. Maaf, profesinya sebagai pedagang buah. Menulis, bagaimana aku takut miskin, sedangkan aku adalah hambanya Zat yang maha kaya. Kalau ini kita terapkan, hidup kita bahagia. Cuman kan yang ada di dalam otak kita, baterainya. Yang ada di dalam otak kita bukan, yang ada di dalam hati kita seringnya bukan keyakinan bahwa Allah maha kaya, Allah maha dermawan. Tapi yang ada di dalam hati kita adalah kekhawatiran akan sesuatu yang kita butuhkan dan tidak bisa kita dapatkan. Itu yang menjadikan hidup kita terasa menyedihkan dan tidak indah. Ya Allah, nyebut ya Allah. Kira-kira utangnya bisa kebayar apa enggak ya? Ya Allah, kira-kira ini usaha saya tambah laris apa tambah sepi ya? Ya Allah, kira-kira saya bisa punya ini, punya itu apa enggak?
Padahal kita punya Tuhan yang maha kaya, kita punya Tuhan yang maha dermawan. Makanya kita harus kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkenalan kita kepada Allah jangan kita masukkan ke pikiran kita. Tapi perkenalan kita kepada Allah masukkan di hati kita. Perkenalan kita kepada Allah jangan dimasukkan ke pikiran kita, tapi perkenalan kepada Allah masukkan di hati. Sebab hatilah yang menentukan semua tingkah laku manusia. Hatilah yang menentukan bahagia atau tidaknya manusia. Hatilah yang menentukan manusia akan selamat dunia akhirat atau sengsara. Sehingga Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan, fa idza soluhat soluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada gumpalan. Apabila gumpalan tersebut baik, maka semuanya baik. Perilakunya baik, tutur katanya baik, nasibnya baik. Nasib dunia akhirat. Sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila gumpalan tersebut jasadnya pun rusak. Maksudnya perilakunya rusak, ucapannya rusak, akhlaknya rusak, nasibnya rusak di akhirat. Sebab gumpalan itu yang mempengaruhi kehidupan manusia. Apa itu gumpalan tersebut? Ala wahyal qalbu. Ketahuilah gumpalan tersebut adalah hati, kata Nabi. Hati ini yang mempengaruhi kehidupan manusia. Luqmanul Hakim pernah dipanggil oleh majikannya. Sang majikan mengatakan kepada Luqmanul Hakim, wahai Luqman, sembelih daging kambing, kemudian sembelihlah 1 ekor kambing, kemudian berikan kepadaku bagian daging kambing yang menurutmu paling baik, akan aku makan. Kemudian Luqmanul Hakim pun memilih kambing yang baik, disembelih kambingnya, kemudian diberikan kepada tuannya, kepada majikannya, hati. Dimakan sama majikannya. Hari berikutnya, Luqmanul Hakim dipanggil lagi sama majikannya, wahai Luqman, sekarang sembelih lagi daging kambing untukku, sembelih lagi kambing untukku, kemudian berikan kepadaku bagian dari daging kambing yang menurutmu paling jelek. Disembelihlah, ditetelin, kemudian diambil hati lagi, diberikan kepada majikannya. Kata sang majikan bertanya kepada Luqman, wahai Luqman, kemarin aku minta kepadamu untuk menyembelih kambing dan mengambil bagian kambing yang paling bagus, kamu berikan kepadaku hati. Sekarang aku minta bagian kambing yang paling jelek, kamu pun berikan hati. Maksudnya apa? Bisa menjadi bagian yang terbaik, dan hati juga bisa menjadikan bagian yang terjelek. Contohnya seperti ini. Gambarannya seperti ini. Kita pernah makan bubur. Sebelum kita makan bubur, pernah nggak kita berpikir berapa kali kita ngunyah bubur? Enggak kan? Asal makan, kemudian ditelan. Di tengah-tengah kita makan stik daging. Kemudian bubur habis, kita santap di stiknya. Kira-kira ketika kita makan bubur sama makan bistik itu kunyahannya beda apa enggak? Ngunyahnya banyak mana bubur sama bistik? Pasti dalam hati kita sekarang kita akan menjawab, ya pasti banyak bistik lah. Bistik kan daging, ada seratnya. Kalau bubur kan lembut. Tapi iya, apa itu terjadi? Kalau kita coba ngitung, insya Allah kunyahannya sama antara bubur dan bistik. Padahal bistik lebih keras. Kok bisa? Sebelum hancur udah kita masukin ke perut kita, ditelan.
Karena kita biasa makan bubur, kita biasa makan yang nggak berserat, kemudian dikasih yang berserat. Sama kunyahnya. Kalau nggak percaya, buktikan. Nanti besok. Itu sama. Yang kedua, contoh lagi. Ini fungsinya hati. Maaf. Orang kerja kantor. Ketika dia pertama kerja di kantor itu, dia mikir jalannya. Ini dari rumah saya kanan. Kemudian kiri. Kemudian lurus. Misal ini, nanti ada lampu merah kanan, itulah kantor saya. Diperhatikan jalannya, sampai. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun kerja di situ. Ketika dia mau berangkat kerja, udah nggak pakai mikir jalannya. Jalan aja, bahkan kadang mengendarai motor atau mobil sambil telepon, tahu-tahu udah di depan kantor. Nah itu yang kerja hati. Atau bahasa orang sekarang ini alam bawah sadar. Bahasa orang sekarang itu alam bawah sadar. Bahasanya Rasulullah hati. Nah ketika keimanan sudah ada di hati, hidup kita dengan sendirinya akan sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh Allah, akan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika keimanan itu cuma ada di otak, gak bisa hidup kita sesuai dengan anjuran Allah, sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW. Nah, contoh terakhir ini, contoh terakhir. Maaf, saya kasih contoh lagi. Jangan ada yang tersinggung. Ini sekedar contoh. Merokok. Merokok. Itu di bungkusnya rokok kan ada tulisannya peringatan. Peringatan itu masuknya cuma di otak kita. Tapi hatinya perokok mengatakan rokok itu enak. Jadi peringatan itu nggak diabaikan. Nasihat itu nggak diabaikan. Yang diabaikan apa? Hati saya ingin merokok. Dan kalau merokok saya merasakan enak. Bahkan ada yang mengatakan saya itu kalau merokok dapat inspirasi. Saya kalau merokok sakit aja sembuh. Dan itu saya pernah ketemu orang. Orangnya lagi sakit di rumah sakit dirawat. Lama nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia mengatakan ini gara-gara saya nggak ngerokok lama ini. Padahal di tulisannya itu merokok dapat menyebabkan serangan jantung, gagal ginjal, macam-macam. Hati mengatakan rokok enak. Yang terjadi dalam kehidupannya dia rokok karena hati mengatakan rokok itu enak. Jadi perilakunya dipengaruhi dengan hati, bukan dengan otak. Makanya kita harus merasukkan atau memasukkan, mengukir dalam hati kita Allah di antara sifatnya Maha Dermawan, Maha Gaya, Maha Bijaksana. Dan itulah yang paling berhak disembah. Di hati, bukan di otak. Fajami'u bima abda'ahu min hadzal wujud. Dengan apa yang telah Allah tampakkan dari semua yang ada ini. Jadi semua yang ada ini dulunya nggak ada. Yang mengadakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dulunya nggak ada. Kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti akan ditiadakan lagi dari bumi ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajami'u ma fihi minal mawjudati allati mala'at al-ardina was-samawat biwahdaniyatihi syuhudun. Dan semua yang ada di dalam semesta ini yang memenuhi bumi-bumi dan langit-langit biwahdaniyatihi syuhudun adalah saksi terhadap keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang ada di muka bumi, yang bisa kita lihat ataupun yang tidak bisa kita lihat, itu saksi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar ada satu. Ta'ala benar-benar Maha Esa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar maha mampu.
Coba kita lihat langit, nggak ada tiangnya. Kalau Allah yang nggak maha mampu, ambruk itu langit. Bukan bahwa ada yang menciptakan. Yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin atharun syahidun wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Milik Allah lah dalam segala sesuatu yang bergerak atau diam sebagai saksi dan bukti, dan dalam segala sesuatu ada tanda-tanda kebesarannya. Contoh Bapak Ibu, kita ini pernah nggak berpikir bangun tidur kok bisa kita tahu-tahu melek? Kalau bukan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang tidur bablas. Ya kan? Kemudian pernah nggak kita mikir ketika kita makan, kenapa kok di mulut ini ada rasanya? Siapa yang bikin itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita minum teh, kita bisa merasakan rasanya teh. Ketika kita minum kopi, kita bisa merasakan rasanya kopi. Siapa yang bikin mulut ini kalau bukan zat yang maha luar biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita, nanti akan dijelaskan, itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, baru di antaranya. Kita punya mata ini luar biasa. Ketika hati, sekali lagi hati. Jadi kerjanya mata juga dari hati, bukan dari pikiran. Hati kita pengen lihat yang sebelah kanan, mata kita otomatis ngelirik ke kanan. Hati kita pengen lihat apa yang ada di kiri kita, mata kita otomatis ngelirik yang sebelah kiri. Hati kita pengen lihat apa yang ada di bawah, otomatis mata kita ke bawah. Hati kita pengen lihat apa yang ada di atas, otomatis mata kita ke atas. Apa pernah kita mikir dulu cara ngelihat kanan itu gimana? Enggak. Apa kita pernah mikir dulu cara ngelirik kiri itu gimana? Udah nggak fungsi ini otak. Yang memfungsikan adalah hati. Dan ternyata menurut para pakar, nggak tahu bener apa enggak, otak itu hanya mempengaruhi tingkah laku manusia 12%. Sisanya adalah hati yang mempengaruhi perilaku dan tingkah laku manusia. Contohnya, kalau kita lapar, otak baru mikir. Setelah kita mikir, oh mau makan sate. Kita makan sate, apa kita mikir lagi? Ngunyahnya berapa kali? Apa kita mikir lagi? Sate ini bikinnya gimana? Enggak, yang penting otak pengen makan sate, hati mengiyakan kita makan sate. Nah, mata kita bisa lirik kanan, kiri, atas, bawah. Itu Masya Allah. Sensor model apa itu yang bisa menggerakkan mata kita? Seandainya pakai remote control, kita keluar remote-nya ketinggalan, gimana kira-kira? Ketika hati kita kaget, mata tanpa diperintah langsung merem sendiri. Hati kita yang kaget, mata yang kita pejamkan. Tanpa disuruh langsung memejamkan mata. Dan luar biasa. Sehingga di sini dijelaskan qala ta'ala wa fi anfusikum afalam tubsirun. Dan dalam diri kalian, apakah kalian tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Enggak perlu jauh-jauh, dalam diri kita ini terkandung banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh ulama ahli tafsir, ayatun mim mabda'i khalqikum ila muntahahu wa fi tarkibi khalqikum minal ajaib. Dalam diri kita itu ada tanda-tanda dari mulai penciptaan kita semua sampai ketiadaannya kita semua, dan dalam susunan penciptaannya kita semua itu ada keajaiban.
Nah, kita pikirkan ini. Kemudian kita masukkan dalam hati. Mata bisa ngelihat kanan kiri, ciptaan Allah. Hidung bisa menarik udara dan mengeluarkannya lagi, ciptaan Allah. Mulut bisa berbicara, bisa mengucapkan berjuta-juta huruf, bisa merasakan berbagai macam makanan. Itu ciptaan Allah. Mulut kita ini kan ada giginya. Gigi kita sama tangan kita kuat mana? Pernah mikir? Kalau kita ketemu daging, dipotong pakai tangan susah, motongnya pakai apa? Hati kita nggak pakai mikir, tiba-tiba langsung masukin daging ke gigi, kemudian kita tarik. Bungkus, misalkan kita mau ada bungkus, dibuka pakai tangan nggak bisa, bukanya pakai, berarti gigi kita sama tangan tajam gigi kita. Nah, tajam gigi kita. Tanpa kita mikir langsung masukin ke gigi, karena hati kita meyakini, tanpa kita sadari bahwa gigi ini lebih tajam daripada tangan. Dan yang luar biasa lagi, gigi atas, gigi bawah itu tajam. Di tengah-tengahnya ada lidah yang tanpa tulang, nggak putus-putus. Paling cuman kegigit. Tapi nggak putus. Padahal daging sapi, daging kambing sering kita putus pakai gigi. Apa kita nggak ingat? Apa kita nggak sadar? Itulah diantara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah ingat seperti itu dan hati kita selalu ingat, selalu sadar, urusan dunia ini jadi kecil, enteng semuanya. Gigi tajam, tengahnya lidah tanpa tulang nggak putus-putus, masa cuman utang aja nggak bisa lunas. Masa gara-gara istri cemberut kita sumpek, atau yang istri gara-gara suaminya cemberut kita sumpek, pasti beres, pasti ada waktunya. Beres. Gara-gara bisnis surut masa kita sumpah, pasti beres. Gara-gara macam-macam urusan dunia pasti beres. Ini loh, lidah nggak putus-putus, mata bisa lirik kanan kiri. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allahnya maha luar biasa. Urusan dunia kecil kalau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu fungsi mengenal Allah dalam hati. Perlu latihan. Di sini kita sadar, ke rumah pusing lagi. Karena lupa lagi. Kemudian penyusun juga mengajak kita untuk merenungi diri kita. Lewat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tariq. Allah menjelaskan, "Falyanzuril insanu mimma indafid yakhruju min baini sulbi wat tara'ib." Falyanzuril insanu mimma khuliq. Ini perintah Allah. Dan hendaknya manusia itu melihat dari apa dia diciptakan. Kita diajak bertanya kepada diri kita sendiri. Dari apa sih kita diciptakan? Kemudian dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min ma'in dafiq. Kita ini diciptakan dari air yang bisa memuncrat. Yaitu air sperma kita. Itu ciptaan manusia. Kan tidak masuk akal. Cuman air bisa jadi orang. Yang menjadikan itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan air, sperma itu, ini menurut Al-Quran. Dan insya Allah, sains itu biasanya sejalan dengan Al-Quran. Ilmu pengetahuan itu biasanya sejalan dengan Al-Quran. Menurut Al-Quran, air tersebut, yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Keluar dari sulbi Adam, anak Adam. Sulbi itu kalau dalam penjelasan Imam Hasan Basri adalah idhamu dhahri, tulang-tulang yang ada di punggung. Itu namanya sulub, tulang sulbi, yang mungkin bahasa Indonesia tulang sulbi. Wat tara'ib, tulang-tulang yang ada di dada atau mungkin iga. Di antara tengah-tengah itulah keluar sperma. Yaitu saluran dari itu sampai tempat keluarnya sperma, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Untuk wanita dari tempat tersebut sampai ke rahim,
salurannya, jalurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Kemudian bertemulah sperma laki-laki dengan sel telur wanita, jadilah manusia. Itu suruh diingat-ingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi nginget-ngingetnya itu apa? Lalu kalau kita ingat itu fungsinya apa? Fungsinya banyak. Fungsinya kita jadi ingat. Kita dulu cuma sperma, jadi orang sekarang gede seperti ini. Ada yang kurus, ada yang gemuk. Kan macam-macam. Ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi. Kan luar biasa ini. Ini luar biasa sekali. Kenapa kok kita urusan-urusan yang remeh kadang jadi pusing, sampai nggak bisa tidur, nggak nafsu makan. Sedangkan kitanya sendiri hanya diciptakan dari sesuatu yang seperti itu. Keajaiban Allah lah yang menjadikan kita sebagai manusia. Kekuatan Allah lah yang menjadikan kita sebagai manusia. Kemampuan Allah lah yang menjadikan kita sebagai manusia. Dan ketika kita berada di titik yang teratas kesuksesan, jangan menjadikan kita sombong. Ini kalau kita kenal asal muasal diri kita. Diceritakan Imam Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar, seorang ulama besar, itu pernah duduk di pasar. Semua. Berdiri semua. Imam Malik bin Dinar kaget. Kenapa ini orang-orang berdiri? Ada siapa yang datang? Akhirnya Imam Malik bin Dinar melihat, tanya, siapa sih yang datang? Orang-orang di pasar mengatakan, anaknya Muhallab datang. Muhallab itu anaknya penguasa. Jadi ini yang datang cucunya penguasa. Oh. Berdiri nyambut, kecuali Imam Malik bin Dinar tetap duduk. Akhirnya anak-anaknya Muhallab ini kaget melihat ada orang nggak berdiri sama cucunya penguasa. Berhenti anak-anak ini. Pemuda-pemuda ini berhenti. Kemudian tanya sama Imam Malik bin Dinar. Wahai Pak Tua, wahai Syekh, orang semua sepasar berdiri. Kenapa kamu nggak berdiri? Ama ta'rifuni, apa kamu nggak kenal? Ama ta'rifuna, apa kamu nggak kenal kami? Imam Malik bin Dinar mengatakan, a'rifukum haqqa ma'rifatin. Aku mengenal kalian dan sangat mengenal kalian, bahkan lebih kenal kalian daripada kalian sendiri. Bingung ini anak-anaknya raja ini. Ada orang lebih kenal kita daripada kita. Ini maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Kamu kenal saya lebih kenal daripada saya sendiri? Iya. Maksudnya gimana? Pengen tahu? Duduk, kata Imam Malik bin Dinar. Nah ini cucunya raja ini langsung seperti orang kebingungan dan nurut duduk di depannya. Kalian itu, kata Imam Malik bin Dinar, khuliqtum min ma'in qadirah. Kalian itu air yang menjijikan. Itu yang pertama. Siapapun kalian, kata Imam Malik bin Dinar. Aku, kalian, siapapun itu. Maaf. Yang kaya, yang miskin, yang pinter, yang gak pinter, yang tinggi, yang gak tinggi, yang putih, yang gak putih, yang gemuk, yang kurus. Ya penciptaannya dari air yang menjijikan itu tadi. Tahmilul qadarah. Dan bersama itu, kata Imam Malik bin Dinar, kita ini selama hidup membawa sesuatu yang menjijikan dalam perut kita. Maaf. Dalam perut kita kalau dikeluarkan kan jadi kotoran. Contoh ini contoh. Ada wanita cantik luar biasa. Kaya raya. Tiba-tiba keluar dari mobil sambil nenteng bungkusan. Ditanya sama orang-orang, apa itu Bu? Ini tadi kotoran saya bungkus. Lari semua, mau cantiknya seperti apa, mau kaya rayanya seperti apa, kita mikir, oh ini orang udah gak sehat ini. Nah, itu yang ada di perut kita. Kita bawa kemana-mana. Wa ba'da dzalika sirta mayyitan qadir. Dan setelah itu, kita akan menjadi mayit bangkai yang menjijikan. Kalau bangkai kambing itu dimakan, hidup disembelih, kan jadi bangkai. Kecuali kalau ketabrakan haram dimakan. Gitu. Atau mati, berarti dibangkaikan itu kambing, dimakan. Tapi kalau orang mati terbunuh, itu maaf, biasanya petugasnya ngambilnya aja pakai setik panjang. Saking menjijikannya, diambil, dimasukkan ke karung, ditutup.
Berarti bangkainya kambing itu lebih mahal dari bangkainya manusia. Hidup dibangkaikan itu kambing. Tapi kalau manusia kadung menjadi bangkai, dimasukkan ke kantong. Itu manusia. Di situ anak-anaknya raja itu tadi, cucu-cucunya penguasa itu tadi langsung sadar semua. Ya Allah, diciptakan dari yang menjijikan, selama hidup membawa sesuatu yang menjijikan, dan nanti kalau mati membawa yang menjijikan. Itu fungsinya kita kenal diri kita. Jadi yang menjadikan kita istimewa itu karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena keistimewaan yang kita miliki. Yang menjadikan kita mulia karena Allah menjadikan kita manusia yang dimuliakan, bukan karena kemuliaan yang kita miliki. Yang menjadikan kita menjadi orang istimewa karena Allah menjadikan kita manusia yang istimewa dengan apa? Dengan keimanan yang menancap di hati kita, hanya itu. Bukan karena kita memiliki keistimewaan, tidak, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita mesti ingat itu semua, agar ketika kita berada di titik yang rendah, kita nggak frustasi, nggak stres, karena kita mempunyai Allah yang maha istimewa. Ketika kita berada di puncak titik tertinggi kesuksesan, kita tidak sombong, kita kembalikan kepada diri kita yang terhina. Kesuksesan ini pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, hubungannya dengan mengenal diri itu, ada seorang ulama bernama Hatim Al-Asom. Ini luar biasa ini, Imam Hatim Al-Asom. Namanya Hatim, julukannya Al-Asom, yang tuli. Bukan karena beliau tuli, aslinya nggak tuli. Beliau itu pedagang di pasar. Jadi ulama-ulama ini dagang. Ulama, maaf barangkali di sini ada ustadz dan lain sebagainya, memang dianjurkan untuk berdagang, untuk berusaha, agar tidak bersandar kepada dakwahnya untuk mencari nafkah, tapi dari hasil usaha. Bahkan saya punya guru Abdul Habib Zain Baharun itu, beberapa hari yang lalu saya temui beliau di Tegal. Apa yang beliau tanyakan? Ahmad, siwa tadris, madza tashtagil? Ahmad, kamu selain ngajar, dagang apa kamu? Nah, sampai ditanya seperti itu. Nah, ini Imam Hatim Al-Asom. Beliau berdagang di pasar. Suatu ketika ada wanita perempuan, ada wanita muda datang ke tokonya, mau beli dagangannya. Tengah-tengah milih dagangannya, wanita tadi kentut. Dan kentutnya suaranya besar sekali. Sehingga wajahnya wanita tadi yang putih berubah menjadi merah saking malunya. Imam Hatim Al-Asom gak enak hati. Ya Allah, ini malu ini. Dikira kentutnya gak ada suaranya mungkin. Kan kita kalau mau kentut gak tahu ada suaranya apa enggak kan. Nah, itu manusia itu. Sepinter-pinternya manusia gak mungkin bisa nentukan kira-kira ada suaranya apa enggak. Nah, mungkin. Pasti bingung dia, ini yang ada suaranya apa yang enggak. Cuman kentut aja kita gak bisa bedain, makanya kita jangan sombong, siapapun kita. Akhirnya Imam Hatim Al-Asom itu demi menutupi rasa malunya wanita tadi, pura-pura tuli. Ditanya, Pak ini berapa harganya? Apa? Kata Imam Hatim Al-Asom. Ngomongnya yang keras, saya gak denger. Langsung wanita tadi nggak merah lagi. Oh, tuli ini yang dagang. Berarti tadi saya waktu kentut nggak dengar. Dan itu beliau lakukan sampai wafat. Sebab kalau beliau kembali ke aslinya, takutnya wanita tadi tahu. Oh, ternyata kemarin-kemarin itu pura-pura. Buktinya sekarang normal. Gitu. Dan itu beliau lakukan sampai meninggal. Rela dikenal sebagai orang tuli demi menutupi rasa malunya orang lain. Makanya kita jangan suka buka aibnya orang. Orang ditutupi sampai dirinya terkenal tuh demi menutupi rasa malu. Kadang aib sekarang di-share lagi di medsos. Ya, Imam Hatim Al-Asom mengatakan, la taghtar bi maudhi'in salihin fala makana aslah minal jannah falaki Adam alaihi salam malaki. Jangan kalian tertipu dengan tempat yang indah. Tidak ada tempat yang indah yang melebihi indahnya surga. Maksudnya,
Bukan kita dilarang punya rumah bagus, enggak. Tapi ketika kita menempati rumah yang bagus, rumah yang mewah, rumah yang indah, jangan menjadikan kita tertipu dengan hal itu, tapi menjadikan semakin syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak ada tempat yang lebih indah daripada surga. Tapi ketahuilah, Adam tertipu setan di mana? Di surga. Jadi seindah-indahnya rumah bisa menjadikan kita sedih kalau tanpa didasari syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan menjadikan kita tertipu, tapi harus menjadikan kita syukur. Islam nggak melarang orang jadi sukses, Islam nggak melarang orang jadi kaya. Para sahabat Nabi kaya tidak menjadikan mereka tertipu, sombong dan lain sebagainya, tapi menjadikan mereka semakin dekat dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taghtar bi kathratil ibadah fa inna iblisa bituli ta'budihi laki. Dan juga jangan tertipu dengan banyaknya ibadah. Oh, saya udah hadir majelis ke sana kemari. Oh, saya udah istiqomah salat malam. Oh, saya sholawatnya sekian. Oh, saya istighfarnya sekian. Oh, saya yang bangun masjid itu. Oh, saya yang bangun masjid ini. Oh, saya pernah bantu itu dan lain sebagainya. Jangan tertipu. Kita lihat iblis, ahli ibadah, gara-gara sombong diusir dari surga dan dianggap sebagai makhluk yang kafir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli ibadah iblis itu. Cuman disuruh sujud kepada Adam, tidak mau. Itu yang bikin Allah murka. Bukan karena nggak mau sujudnya yang bikin Allah murka, tapi karena alasannya. Ini. Ditanya iblis, lima latas sujud li Adam. Iblis, kenapa kamu nggak sujud kepada Adam? Apa jawabannya iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin fa ana khairun minhu. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan Adam dari tanah liat. Berarti kan aku lebih baik daripada Adam. Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Di situ Allah murka. Kalau iblis jawab, tidak ya Allah, saya lagi pusing. Mungkin nggak dimurkai. Tapi alasannya, nah orang maksiatnya seperti apa? Kalau di dalam hatinya mengakui dirinya salah, itu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang ahli ibadah, kalau di dalam hatinya ada sombong dengan ibadahnya, Allah murka. Allah murka. Makanya hati-hati, jangan tertipu dengan banyaknya ibadah. Iblis ahli ibadah, sombong, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taghtar bi kathratil ilmi fa inna bal'am kana yuhsinu ismallahil a'zam fanzur madza laki hina kafar. Jangan juga tertipu dengan banyaknya ilmu. Mau ilmu apapun, ilmu agama, ilmu yang lainnya, jangan bikin kita tertipu. Ada seorang ulama namanya Bal'am, akhirnya kafir karena gara-gara kebanyakan ilmu. Bahkan Bal'am ini bisa menentukan Ismullahil Azam. Ismullahil Azam itu diambil dari Al-Asmaul Husna yang 99, tapi ada caranya. Misalkan saya Ismullahil Azam apa ya Rahim. Nanti yang lain Ismullahil Azamnya apa. Dan kalau kita sudah ketemu Ismullahil Azam, doa kita itu langsung terjadi seketika itu. Kalau kita bisa ketemu Ismullahil Azam. Misalkan saya Ismullahil Azamnya ya Rahim. Ya Rahim. Uqtul fulan. Ya Allah, bunuh itu fulan biar mati. Seketika itu mati. Kalau memang Ismullahil Azam. Tapi kan kita nggak tahu. Untungnya nggak tahu. Kalau tahu doanya sembarangan gitu. Lah itu Bal'am bisa menemukan Ismullahil Azam dengan keilmuannya, ternyata kafir dia terakhirnya. Na'udzubillah min dzalik. Wala taghtar bi ru'yati sholihin fala syakhsa akbaru qadran minal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jangan tertipu karena pernah mimpi ulama, mimpi wali, jangan. Atau jumpa dengan ulama, jumpa dengan wali menjadikan kita sombong, jangan. Sebab gak ada yang lebih mulia kedudukannya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam yantafi biliqaihi aqaribuhu wa'adahu. Tapi Nabi keluarganya, musuhnya, ada yang tidak bisa mengambil manfaat. Bahkan bukan jadi pengikutnya, malah jadi penghalangnya. Ketemu dengan Nabi Abu Lahab, ketemu dengan Nabi Abu Jahal, ketemu dengan Nabi Abu Sufyan ketemu dengan Nabi. Ada manfaatnya apa enggak buat mereka? Enggak ada. Karena sombong yang ada di hati mereka. Nah, hati-hati ya.
Kita ini dekat dengan ulama, dekat dengan masyayikh, dekat dengan habaib, jangan jadikan kita sombong. Apalagi sekarang itu kadang ketemu ulama yang tenar itu bukan diminta doanya tapi diajak selfie. Saya itu pernah sholat di Pojong arah gunung sana, Guci. Sholat duhur. Tiba-tiba ada pemuda dua duduk di situ. Saya tidak kenal. Lama nungguin. Padahal kita sholatnya jamaah. Setelah salam datang salaman. Mau selfie boleh? Tak kira mau tanya hukum, mau tanya apa? Dari tadi ditungguin, cuman demi selfie. Gak apa-apa selfie kalau niatnya mahabbah, tapi bukan untuk pamer, bukan untuk bangga. Pokoknya kita jangan tertipu dengan semuanya. Kalau niat kita nggak baik, kita bisa tertipu. Tapi kalau niat kita baik, niat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu yang akan membawa manfaat untuk kita baik dunia maupun akhirat. Salatu wassalam wallahu alam bisawab bisirril Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada permintaan hadiah Fatihah. Pertama untuk Al-Hajj Munawi Ibnul Hajj Abdurrahman, Al-Hajj Ahmasnah Ibnul Hajj Abdullah Ibnul Hajj Musa. Annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatahum jannah ala hadhihi niyatu kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Nanti saya aturkan untuk ada sedikit makanan untuk bareng-bareng sama tapi sama Geser situ. Aku udah deket tendang orang.